takbir kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa bertemu kembali pada acara Kiddi siang hari ini. Pada Kiddi siang hari ini materinya adalah Ustadz Bedi Setiawan FK yang sudah berada di tengah-tengah kita. Salawat serta salam tak lupa kita junjungan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa merasakan indahnya Islam. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai acara Kiddi siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustadz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusukh wa salahatil jasadi wal ruh. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati segenap karyawan Indosat yang hadir pada siang hari ini, atas izin Allah, alhamdulillah kita pada siang hari ini bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka pengajian rutin atau kajian rutin setiap hari Kamis ba'da zuhur. Kita mohon kepada Allah semoga langkahan kaki kita dari tempat kita menuju ke tempat pengajian ini bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang hadir pada siang hari ini di sini saya doakan semua semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, dimulakan ibadahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Itu yang cewek jauh banget, majuan aja nggak apa-apa biar lebih enak ngelihatnya, ngelihat sayanya, saya ngeliat dia juga gitu biar jelas. Jauh amat, sono iyalah biasa aja. Paling berapa? Akhirnya kan enak nih, deket gitu. Kedengeran kan, yang penting kedengeran ya. Pada siang hari ini saya tadi pagi baru ditelepon sama guru saya Ustaz Zulfikarullah gitu. Suruh ngisi di sini gitu. Saya tanya temanya apa gitu. Kata beliau bahas tentang Maulid dan akhlak Rasul aja Ustaz, begitu katanya. Jadi saya baru tadi pagi dikasih kabarnya. Biasanya beliau memang begitu, masih mendadak ya. Ya saya mah bocah baru bisa gitu ya. Saya apa biasa baca-baca tadi saya kan. Ya mohon maaf ini kalau misalnya kurang tersusun atau kurang rapi. Yang penting mah mudah-mudahan ada ilmu, ambil ya. Kalau kagak enak di hati ya buang aja. Gak usah didebatin, gak usah dipusingin. Tapi ada sebuah hadis Rasul mengatakan begini. Wa inna minaz dzunub la yukaffirus bis-shalah. Ada dosa yang tidak bisa dihapuskan dengan sholat, wala siyam, dan dengan puasa juga nggak bisa dihapusin ini dosa. Tapi dosa ini bisa diampuni oleh Allah dengan apa? Dengan dia pusing mikirin ilmu. Tuh. Jadi mumet banget ini ilmu. Dia lagi dengar ceramah, dia perhatiin gitu. Ntar pulang dia mikirin, dipikirin tuh, tadi Ustaz ngomong apa ya? Sampai puyeng dia palanya. Itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita tuh. Pusing, puyeng, mikirin ilmu gitu. Bukan galau mikirin kagak punya duit atau habis diputusin, itu bukan. Itu mau bikin nambah dosa.
Jadi ada dosa yang bisa diampunin dengan apa? Dengan kita memikirkan ilmu. Mudah-mudahan walaupun sedikit, ya, saya nggak tahu sampai jam berapa ini ngaji. Soalnya johornya aja, 1:30, johor aja 1:30 baru selesai. Saya datang di sini ada Quran doang, kagak ada orangnya. Tapi saya yakin karena udah ada ini, saya yakin pasti mau datang. Kemarin saya tungguin aja, saya baru nyampe ya. Nggak apa-apa, yang penting mah sedikit orangnya, yang penting semangat terus ngaji ya. Walaupun langit mau runtuh besok, sekarang tetap wajib ngaji, begitu ya kan? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu dari semenjak dibuayan ibumu, ya, masih bayi, masih kecil, kita diajarin ngomong, diajarin apa kita sama orang tua, minal ilal lahdi, sampai ke liang lahat, liang kubur, sampai diajarin tuh kalau orang udah masih kubur, diajarin apa? Orang kalau udah habis dikuburin diapain? Diajarin, iya. Terus diapain? Maksudnya nuntut ilmu sampai ke liang kubur diapain tuh? Habis itu ditalkinin, bener nggak? Kalau di Jawa nih, daerah Jawa itu ditalkinin. Makanya Yasin yang kecil itu tuh ada talkin mayit tuh. Itu dibacain tuh ahli kubur. Idza jaa malakani, kan begitu Ustaz yang ngomong ya kan? Apabila nanti ya Abdullah, wahai hamba Allah, sebutin namanya yang mati. Idza jaa malakani, apabila datang 2 malaikat, begitu. Wa yas'alani, dan bertanya kepadamu, man rabbuka, siapa nabimu? Siapa nabimu? Siapa Tuhanmu, ya kan? Saking semangatnya saya. Wa ma nabiyuka, siapa nabimu? Kan begitu ya kan? Wa ma kiblatuka, di mana kiblatmu? Faqul lahum, katakanlah Allahu rabbi wa Muhammad nabi wal Qur'anu kitabi, gitu ya. Wal Ka'batu kiblati. Begitu. Itu kan ngajarin namanya, betul enggak? Iya, yang di dalam kubur dengar apa kagak saya tanya? Dengar apa kagak? Ya jasadnya mah kagak dengar, tapi ruhnya dengar. Makanya disuruh utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, sampai ke liang kubur, sampai diajarin tuh. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati Allah, di dalam kitab Mukhtasar fi Sirah Nabawiyah Syekh Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani memberikan 21 dalil tentang sahihnya atau bolehnya memperingati peringatan Maulid Nabi. Saya nggak mau berdebat bagi orang atau jamaah yang kagak atau yang anti Maulid. Terserah dah. Ini mah yang pengen aja Maulid. Dalilnya ini nih, saya kasih tahu begitu. Yang kagak demen, udah jangan debat sama saya. Lama, ntar mau pulang saya 1:30. Ada 21, cuman saya nggak mau ngasih semuanya. Kagak hafal semuanya saya, cuma hafal 2 doang. Yang pertama, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang puasa Yaumul Itsnain, puasa hari Senin. Kenapa engkau puasa pada hari Senin ya Rasulullah? Maka baginda Rasul menjawab, qauma fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Karena pada hari Senin itu aku dilahirkan, wa fihi unzila alayya, dan pada hari Senin itu Al-Quran diturunkan kepadaku. Ya Allah, terima kasih. Sampai 2 gelasnya. Terima kasih yang ngasih air sama saya doain rezekinya ditambahin sama Allah, umurnya dipanjangin sama Allah. Amin ya Allah. Kalau udah belum dapet jodoh saya doain biar dapet jodoh. Amin. Kalau udah berjodoh belum punya anak saya doain biar cepat punya anak. Amin ya rabbal alamin. Jadi Rasul ditanya kenapa enggak puasa hari Senin? Karena hari Senin itu hari kelahiran aku dan Al-Quran diturunkan kepadaku pada hari Senin. Makanya Nabi mengagungkan ya hari kelahirannya dengan cara berpuasa. Nabi mengagungkan hari kelahirannya dengan cara berpuasa. Terus para ulama mengambil istinbat hukum dari hadis ini bahwasanya kita boleh sunnah puasa hari kelahiran kita. Anda lahir Rebo, sunnah puasa hari Rebo. Anda lahir hari Sabtu, sunnah puasa hari Sabtu. Kenapa? Karena di situ hari kelahiran kita. Kenapa kita menguasain hari lahir? Karena Nabi juga menguasain hari lahirnya. Tanya makan orang tua, Mak, saya lahir dari apa? Lahir Rebo.
Berarti sunnah puasa Rebo. Dari apa mak saya? Kemis. Wah sunnah puasa Kemis. Kalau kita tanya begini, mak, saya hari apa? Lu kalau nggak Selasa, Rebo. Berarti 2 hari puasanya. Kenapa? Iya, biar aman gitu. Iya kan lagi lupa hari lahir. Jangan sampai lupa kalau bisa tanya tuh hari lahir kita. Ya. Cuma saya kasih tahu, jangan ngasih cowok kita. Hari lahir kita ntar diapain tuh? Rahasia itu mah ya. Itu sunnah puasanya. Jadi Nabi juga muasain hari lahirnya. Mana peringatan Maulid Nabi itu memperingati hari lahirnya Nabi ya. Bagi yang mau. Yang kedua, bahwasanya peringatan Maulid Nabi itu adalah bentuk faroh, bentuk kegembiraan, rasa syukur kita atas kelahiran Nabi Muhammad. Ayatnya mengatakan, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah ya Muhammad, dengan anugerah Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah, fabidzalika, yang demikian itu, falyafrahu, maka bergembiralah. Ingat, Nabi Muhammad adalah rahmat dari Allah. Nabi Muhammad itu rahmat. Manusia menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Ayatnya mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami yang mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Ingat, Nabi menjadi rahmat bukan hanya kepada manusia, kepada binatang juga. Menjadi rahmat bagi binatang tersebut. Makanya dalam Islam kita dilarang kencing di lubang binatang. Kalau Anda belajar fikih, itu makruh kencing di lubang binatang. Contoh, cowok di kebun, ada lubang semut dikencingin. Itu masuk air kencing ke lubang semut. Semutnya Ustaz, bau siapa? Emang semut kagak punya perasaan? Ya kan? Punya perasaan. Mana? Baca surat An-Naml ya enggak? Surat An-Naml artinya surat semut. Di situ dijelasin. Qalat namlatun ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Kata qalat namlah berkata an-namlah. Kalau namlah itu rajanya semut. Kalau namlun semut, tapi qalat namlah berkata rajanya semut, ya ayuhan namlu dukhulu masakinakum, wahai para semut, rakyatku, masuklah ke rumah-rumah kalian, ke dalam tanah tuh, masuk ke rumah tanah. Kenapa? La yahtimanakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Nanti Sulaiman dan bala tentaranya akan lewat datang dan nginjek kita, sedangkan wa hum la yash'urun. Kalau kita enggak masuk ke rumah, sedangkan dia nginjek kita enggak kerasa. Emang kita kalau nginjek semut kerasa? Kagak, tapi semut yang diinjak kerasa, ya Allah. Makanya kalau lagi bikin kopi ada semutnya di gulanya. Ada kopi, ada gula, ada semut di gula, ya kan? Lagi hidup itu jangan langsung kayak ditaruh di gelas. Masih hidup tuh semut, langsung kita siram air panas, ya Allah. Sakitnya di mana tuh? Dia ngerasain sakit itu. Hati-hati, ya. Jadi gini, maksud saya. Jadi peringatan Maulid itu bentuknya bermacam-macam. Tapi apa? Maknanya maujudun sawa. Tujuannya sama. Jadi boleh peringatan Maulid Nabi kita mengadakan gerak jalan misalnya. Boleh. Di Yogyakarta ada sekaten. Ya, mau bulan mulut tuh ngeliatin Maulid. Di Solo juga ada gunung-gunungan makanan kayak gunung. Habis dibacain doa-doa, langsung dikasih makan. Tuh rakyatnya pada berebut itu. Siapa yang makan nanti dapat berkah. Begitu, macam-macam. Ada yang khitanan massal dengan Maulid Nabi. Ada yang nikah massal mengatain Maulid Nabi. Jadi tujuannya satu, walaupun bentuk peringatannya bermacam-macam. Hadirin yang dirahmati Allah, biasanya kalau peringatan Maulid Nabi itu membacakan kisah-kisah dan akhlak Rasulullah. Kalau kita bicarakan masalah akhlak, sungguhnya Rasulullah SAW itu kita bicarakan dirinya aja nggak bakalan habis. Kitabnya bermacam-macam. Ada Jawahirul Bihar, Mutiara, Lautan Mutiara. Itu membicarakan tentang
akhlak dan bentuk fisik Rasulullah. 4 jilid kitabnya, tebal-tebal kayak gini nih. Di rumah saya punya. Ada kitab Asy-Syifa, sama 1 jilid cuman tebal banget. Tentang Rasulullah, bagaimana Rasul, matanya, bibirnya, hidungnya, kakinya, tubuhnya diceritakan, akhlaknya juga diceritakan. Mukjizatnya juga diceritakan di situ. Ada kitab Asy-Syifa tentang Rasulullah juga. Banyak sekali kitab-kitab karangan para ulama yang membicarakan tentang keagungan Rasulullah SAW. Tandanya beliau agung di mana? Ketika Nabi Adam alaihissalatu wassalam di sorga, itu di atas pintu sorga ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam heran, ya Allah, ini ada nama Muhammad. Siapa ini Muhammad? Kalau bukan orang yang mulia, dia nggak mungkin bisa bersanding dengan namamu. Kata Nabi Adam, pasti ini kekasihmu ya Allah. Siapa dia? Min dzurriyyatik. Itu adalah dari keturunanmu wahai Adam, kata Allah. Nanti akan lahir, dia akan menjadi penutup bagi para nabi. Oh, makanya kagak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Jadi kalau namanya bersanding dengan Allah, pasti itu nama orang yang paling mulia. Contoh, paling dicintai contoh kalau ada undangan, ya kan? Menikah, ya kan? Hermawan dengan Susanti. Berarti Susanti ini kekasihnya Hermawan, begitu kan? Iya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada nama Allah, ada nama Muhammad. Berarti ini nama Muhammad bukan orang sembarangan nih. Begitu kan? Iya, jangan macam-macam kita sama Nabi Muhammad, begitu bahasanya. Jadi Muhammad itu kasih Allah. Itu kunci surga atau lafaz tadi saya bilangin la ilaha illallah. Ini apa nih? Oke. Jangan liatin. La ilaha illallah di dalam kitab As-Sanusia dijelaskan siapa yang ngucapin la ilaha illallah. La-nya dipanjangin, suaranya kencang-kencang. 4.000 dosa besar Anda akan diampuni oleh Allah. Nih teman-teman nih, dengerin. Pakai, bawa nih. La ilaha illallah. Siapa yang baca la ilaha illallah, la-nya dipanjangin, cuma kencang-kencang, syaratnya cuma 2. La-nya kencang panjang, suaranya kencang. Dosa 4.000 kita akan diampuni oleh Allah. Kan setiap ngelakuin dosa dia dicatat tuh ya. Ngelihat cewek lagi naik motor, tunggirnya kelihatan, kita liatin baik, dosa. Kan yang bagusnya jangan liatin, merem, kalau nggak nunduk. Nabrak. Zaman sekarang apalagi ya kan? Aurat artinya kita udah dosa. Kita ngeliatin orang rada aneh dikit. Ya Allah, itu orang dowe ramat bibirnya. Begitu doang udah dosa nggak tuh? Dosa. Belok amat itu orang. Hitam amat itu orang. Jelek amat itu orang. Itu udah dosa kan? Iya, orang udah jelek diomongin, jangan diomongin. Kalau Anda ngucapin la ilaha illallah, suaranya jangan kenceng, la-nya dipanjangin, maka 4.000 dosa besar Anda akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau enggak diampuni dosanya 4.000 yang besar? Mau enggak, Neng? Ntar pulang kerja teriak di rumah. La ilaha illallah. Yang tangganya ngabit orang. Itu nggak apa-apa, malu sendiri. Sekali sehari 2 hari malu nggak apa-apa. Tapi kalau besok kan udah biasa. La ilaha illallah. Tetangganya udah nggak heran lagi. Kenapa? Udah biasa gitu mah. Begitu. Yang bikin heran begini, kalau kita ngucapin la ilaha illallah, telanjang perut lari ke jalanan. Baru tuh orang sarap. Gitu. Ini maka kita habis ngucapin la ilaha illallah. Diam, biasa kita ngobrol sama tetangga. Berarti kita orang bener. Cuman yang nanya kagak bener tuh. Ngapa tuh orang? Itu orang kagak bener. Kalimat itu harus dibawa sampai mati, betul nggak? Lah, dengerin. Kalau orang pengen ngucapin akhir kalamnya la ilallah, semasa hidupnya sering ngucapin la ilallah. Orang itu dimatikan sesuai kebiasaan hidupnya. Ketika orang sakaratul maut, dia akan
Kalau nggak biasa ngucapin ini, susah ngucapin kalimat la ilaha illallah. Dikunci mulutnya. Dia pengen ngucapin la ilaha illallah, tapi nggak bisa. Kenapa? Karena selama hidupnya dia nggak pernah ngucapin la ilaha illallah. Mana cewek jangan latah nih. Orang suka latah. Saya pernah ke Tanah Abang. Kan dari stasiun ke Blok A itu jalan. Pas saya jalan, di depan saya ada ibu-ibu. Ini kisah nyata, asli. Dia kaget. Nyebutin barang lakinya disebutin. Saya kaget, astagfirullahaladzim ini orang. Ini ibu-ibu latah nih. Nyebutin barang lakinya. Punya laki disebutin. Jangan disebutin punya lakinya mah. Mainin baik. Iya. Kenapa? Kalau dia suka ngucapin kayak gitu, nanti ketika dia akan meninggal dunia, dia akan susah ngucapin la ilaha illallah. Makanya Neng kalau lagi kaget ngucapin astagfirullah. Begitu. Inna lillah dapat musibah. Kalau dapat nikmat, alhamdulillah. Kalau ngeliatin cowok ganteng, subhanallah. Begitu biasain. Jadi nanti ketika akan meninggal dunia, kita akan mudah ngucapin la ilaha illallah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dakhalal jannah. Dia akan masuk ke dalam surga. Subhanallah. Hati-hati tuh. Karena saya pernah ngebacain orang mau meninggal dunia. Ini orang tukang jualin tanah semasa hidupnya. Bahkan adik-adiknya kagak kedumannya beda sama dia, banyakan dia itu. Pas mau meninggal dunia, saya baca Yasin. Nyebutin apa? Orang kalau udah mau mati harus nyebutin la ilaha illallah. Dia mah kagak. Tanahnya ono 100 meter buat si Anu, 200 meter buat si Anu, sebutin buat anak-anaknya. Lah dalam hati saya, udah mau mati nyebutin tanah. Tuh, nanti orang kalau kayak gini nih, susah ngucapin kalimat la ilaha illallah. Hati-hati nih. Makanya ngaji di sini, saya minta Anda bawa kalimat ini. Ntar pulang besok teriak aja lah. Kalau nggak ada orang, teriak. Kalau Anda malu, lari ke lapangan, nggak ada orang. La ilaha illallah. Udah aman dah tuh, selamat kita. 4.000 dosa besar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Baca. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari masih kecil, sebelum lahir udah mulia, bahkan udah ada dalam kitab Taurat, ada dalam kitab Injil, namanya Ahmad Rasulullah itu. Ya. Nanti akan datang setelah aku, kata Nabi Isa, seorang rasul mim ba'di ismuhu Ahmad, yang bernama Ahmad. Itu dalam kitab Injil. Jadi Nabi Muhammad namanya banyak. Ketika beliau lahir pun, kalau Anda baca Barzanji itu bidannya yang ngebidani siapa? Siti Maryam dan Siti Asiyah imra'atu Fir'aun. Ini sekarang apa? Karena orang mulia tuh. Lahir sudah dihitan Rasulullah. Jadi kalau kita mah lahir kan belum dihitan. Kalau Rasul udah dihitan lahirnya, udah bersih dia. Nggak ada darah, tetesan darah tuh nggak ada. Bersih beliau lahirnya. Subhanallah. Itu kagum Rasul. Manusia mulia. Nah, sampai-sampai Abu Lahab ketika mendengar dari pembantunya namanya Suwaibah mengabarkan kepada Abu Lahab, wahai Abu Lahab, sungguhnya keponakanmu telah lahir yang diberikan nama Muhammad. Benarkah wahai Suwaibah? Ya, karena engkau memberikan kabar gembira kepada aku bebaskan engkau saat ini. Dibebasin tuh budaknya Abu Lahab yang bernama Suwaibah, gara-gara dia memberikan kabar tentang kelahiran Rasulullah. Akhirnya apa? Abu Lahab ini kan pas Rasul berjuang di jalan Allah, dia selalu apa? Selalu memusuhi dengan ayat Allah. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celaka tuh Abu Lahab. Kenapa? Selama masa hidupnya musuh Nabi. Oh, divonis celaka oleh Allah. Tetapi apa? Dalam hadis sahih dijelaskan, setiap hari Senin ketika di alam kuburnya, Abu Lahab ini diringankan siksaannya. Kenapa? Karena dia dulu lagi hari Senin Nabi lahir, ngebebasin budaknya karena seneng atas kelahiran Nabi Muhammad. Itu orang kafir yang matinya kafir, seneng dengan kelahirannya Nabi. Pas pamannya Abbas ngimpi ketemu Abu Lahab di alam kubur Abu Lahab, pamannya masih hidup, ditanya, apa yang Allah berikan kepadamu wahai Abu Lahab? Sungguhnya Allah telah menyiksa diriku, tapi setiap hari Senin aku diringankan siksaanku. Oh, kenapa? Karena dia senang
terhadap lahirnya Rasulullah SAW pada hari Senin, saking senangnya dia bebaskan budaknya yang bernama Suwaibah. Kata syair itu dalam kitab tersebut, itu Abu Lahab yang matinya kafir, mohon maaf, Abu Lahab tuh matinya kafir 3 hari 3 malam kagak dikuburin karena tubuhnya kok lepra pada koreng gitu. Sehingga teman-temannya pada jijik. Dalam kitab tafsir Misbah dijelasin 3 hari 3 malam kagak dikuburin. Kenapa? Karena temannya kagak mau megang. Akhirnya apa? Tau nggak? Kayak biliar gitu. Iya. Disodok, kejatuhin ke liang lahat. Tuh. Kenapa? Semasa hidupnya musuhin Nabi. Semasa hidupnya gedeg sama Nabi. Tuh, orang kalau gedeg sama kiai, sama ustadz, sama ulama, ntar dihinain matinya. Nah, kalau mau ustadz mah jangan ditolak neng cintanya. Ada ustadz. Tuh, akhirnya dihinain tuh Abu Lahab. Tapi setiap hari Senin dia diringankan siksaannya. Kata syair itu, bagaimana famal zonu bil abdi? Bagaimana pendapatmu dengan seorang hamba yang dia senang dengan kelahiran Nabi setiap saat? Tiap bulan maulid janganin maulid. Dan dia mati muwahhada dalam keadaan bertauhid, beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW. Pasti akan mendapatkan kebahagiaan di alam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi Islam semasa Rasulullah SAW lahir ke alam dunia, sebelum lahir Rasulullah itu disebut zaman jahiliyah. Anak yang masih hidup keluar, bayi perempuan diapain? Dikubur hidup-hidup. Wanita yang haid nggak boleh di rumah, disuruh ke kuburan, nggak boleh tuh, dihinain tuh sama orang jahiliyah zaman dulu. Kawin bisa berapa belas orang, nggak apa-apa dulu mah. Ya Allah, poligami itu boleh dulu mah. Tapi ketika Rasulullah hadir, oh nggak boleh. Sahabat Nabi yang istrinya 10 disuruh ceraiin, 4 baik begitu. Terus bayi nggak ada setelah Rasul itu mah harus dibunuh. Mau bayi cewek cowok wajib, itu amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu dijaga kehormatan wanita, harkat martabat wanita diangkat oleh Islam. Tuh makanya Islam membawa kedamaian, kesejahteraan dan keselamatan bagi umatnya, bukan malah dirusak. Jadi nggak ada Islam mengajarkan ke radikalisme, nggak ada. Atas nama Islam berjuang di jalan Allah, orang kagak apa-apa dibom mati, bener nggak? Ini bener apa kagak nih? Ya bener, kemarin cuman ajarannya bener apa kagak saya tanya? Kagak bener. Orang kagak apa-apa, itu korbannya banyak orang Islam nggak tuh? Orang Islam, ya Allah. Itu kata guru saya, Allah. Sebenarnya ngebom itu dia salah alamat, kata dia budak dia. Disuruhnya ke Suriah, ngapa ke Sarinah? Ya disuruhnya ke Suriah, ngapa ke Sarinah ngebomnya? Yang kedua, dia budak, kagak paham. Yang ngebom tuh. Berjuang itu berjihad itu di jalan Allah. Kenapa di jalan MH Tamrin kemarin? Salah tuh dia, udah salah 2 tuh. Jadi kagak ada Islam mengajarkan membunuh. Apalagi yang dibunuh orang yang punya iman. Subhanallah. Nih saya cerita. Zaman Rasulullah SAW perang waktu itu, ada seorang prajurit Islam yang akan membunuh prajurit kafir. Ini prajurit kafir udah terdesak dia, mau dibunuh. Akhirnya apa? Prajurit kafir langsung ngucapin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Tapi prajurit muslim ini dia nggak percaya. Ini mah buat tameng doang nih biar dia selamat gitu. Akhirnya tetap dibunuh sama prajurit muslim. Langsung Rasulullah marah saat itu kepada prajurit muslim. Kenapa engkau bunuh? Wahai Rasul, dia ngucapin syahadat juga karena dia udah terdesak dan mau terbunuh ya Rasul. Sehingga dia buat tameng doang ya Rasul. Kata Rasul apa? Emang kamu udah buka hatinya? Kamu tahu hatinya? Tidak. Dimarahin sama Rasul. Saya lupa namanya, mohon maaf ya. Yang bunuh ini, sahabat ini. Akhirnya apa? Ketika dia dibunuh, ini yang ngebunuh ini, pas dia meninggal dunia, 11 lubang kuburan. Nggak mau nerima jasadnya. Paham nggak? Udah dikuburin nih. Keluar lagi. Dikuduk lagi. Kagak mau lagi. Coba di tanah sono, dikuduk lagi, ditaruh lagi. Keluar lagi tuh jasadnya. Subhanallah. Bumi nggak mau nerima. Kenapa? Dia ngebunuh
seorang yang sudah menyatakan diri masuk Islam. Jadi kalau orang udah ngucapin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, itu haram. Siapa? Satu, kehormatannya diganggu, darahnya diganggu, hartanya diganggu, itu haram nih. Artinya apa? Jangan suka ngebunuh bagi satu orang muslim itu, ya Allah. Ketika Rasulullah tahu Ka'bah ini emang mulia, tapi demi Allah yang mengutus diriku, sungguhnya nyawa seorang mukmin itu lebih berharga di hadapan Allah dibandingkan dengan engkau wahai Ka'bah. Begitu. Jadi jangan sampai nih yang di sini-sini ngikut terpengaruh oleh ajaran-ajaran seperti itu. Saya minta dijaga, jangan sampai kita ngebom. Orang kafir juga nggak boleh dibom kalau dia kagak bunuh kita mah, bener nggak? Iya, jangan dibom dulu, suruh masuk Islam dulu dia, bener nggak? Iya, kalau dia masuk Islam dibom mati dalam keadaan Islam, ya nggak? Kalau dia belum masuk Islam udah dibom, berarti dia kan matinya kafir, kesian. Mana nggak boleh kita ngebom? Nggak ada ajaran Islam suruh ngebom, itu nggak ada. Islam membawa perdamaian. Aslama yuslimu islaman. Artinya apa sih? Selamat, berserah diri, bawa keselamatan Islam itu. Hati-hati ya. Saya minta Anda bisa menjaga diri. Rasulullah SAW selalu mengajarkan perdamaian. Rasulullah juga pernah berhutang kepada orang Yahudi. Kalau muamalah mah boleh. Muamalah itu kita kerja, bos kita orang Kristen, nggak apa-apa, ambil duitnya. Iya, yang mual yang punya orang Islam, orang Kristen. Nah, yang jadi bersihin WC-nya siapa? Si Udin. Si Udin orang apa? Islam, benar nggak? Digaji sama bosnya. Bosnya orang Kristen yang punya mal-mal tuh, ya nggak? Diambil, boleh muamalah mah, ya. Tapi hati-hati ya. Yang penting kita kerja dimanapun, tetap ajaran Islam harus ditegakkan. Akhlak Rasulullah SAW, beliau sudah dijamin masuk surga, tapi ibadahnya nggak pernah berkurang. Setiap malam beliau selalu bertahajud, bahkan tahajud bagi Rasul itu wajib, sampai kakinya bengkak. Ya Rasul, engkau kan sudah dijamin masuk surga. Inna fatahna laka fatham mubina. Terus liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Semuanya kami telah memberikan kemenangan dengan kemenangan yang benar. Liyaghfira laka Allah, supaya Allah mengampuni dosamu wahai Muhammad. Ma taqaddama, yang telah lalu, wa ma ta'akhkhar, dan dosa yang akan datang. Jadi Rasulullah dijamin dosanya diampuni yang telah lalu yang akan datang. Masuk surga udah dijamin. Tapi apa? Rasul tetap tahajud setiap malam sampai kakinya bengkak. Ditanya sama Aisyah, ya Rasul, engkau kan sudah dijamin surga, kenapa tahajud rajin banget sampai bengkak kaki? Ya Aisyah, alaysa akunu abdan syakuro. Apakah enggak boleh menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah? Tuh, Nabi yang udah dijamin surga tetap tahajud. Lah kita yang belum dapat jaminan ini, tahajudnya bagaimana? Bolong mulut tiap malam gak pernah. Kamar mandi doang kencing, tidur lagi kebanyakan, begitu ya. Nah, mudah-mudahan walaupun tahajud bolong, subuh mah jangan sampai kesiangan. Ya, subuh mah jangan sampai kesiangan. Emang sholat yang paling berat itu dua. Satu, sholat isya berjamaah. Yang kedua, sholat subuh berjamaah. Kalau umatku tahu pahala berjamaah sholat isya dan subuh, niscaya dia akan pergi dalam keadaan merangkak. Saking besar pahalanya. Rasul lagi sholat, diludahin sama orang Yahudi. Subuh pergi sholat, diludahin. Johor ludahin. Asar diludahin sama orang Yahudi. Maghrib kagak diludahin. Nabi sholat. Habis sholat, Nabi nanya sama sahabat, ini biasa ngeludahin saya kemana tuh? Sakit ya Rasul. Yuk sakit, ayo kita datang ke rumahnya. Ditengokin sama Rasul, dikasih buah-buahan sama Rasul. Ditanya kenapa engkau enggak ngeludahin saya tadi, kenapa? Sakit ya Rasul. Diludahin. Diludahin apa? Ditengokin sama Nabi, ngeludahin Nabi. Akhirnya apa? Orang Yahudi tadi langsung ketika dijenguk oleh Rasulullah menyatakan dirinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam di hadapan Rasul. Gara-gara apa? Sakit kagak ngeludahin. Dijenguk sama Nabi. Coba kita mau sholat diludahin sama orang. Jadi awas lu siapa nih ngeludahin. Kita balas lagi ya nggak? Beda emang kita mah. Nabi mah masya Allah. Sampai dituangin apa tuh? Kotoran onta lagi sholat, ya Allah.
Nabi ketika mau ke Taif ditimpain sama batu sama penduduk Taif sampai berdarah gigi Rasul. Maka Jibril pun kata, ya Rasul, apakah aku perlu nih mengangkat gunung Uhud, akan aku balikan kepada penduduk Taif. Kata Rasul apa? Jangan wahai Jibril. Karena apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada umatku, kaumku, fa innahum la ya'lamun, karena sungguhnya mereka tidak mengetahui. Sekarang dia nggak beriman bapaknya, wahai Jibril, barangkali nanti anak cucunya bisa beriman kepada aku. Begitu Rasul tuh akhlaknya. Emang kita digebukin, ditimpain, pasti kan balas. Siapa nimpain gua nih? Oh, langsung dibalas. Oh, nabi-nabi terdahulu nggak seperti itu. Nabi Nuh ketika suruh bikin perahu diberakin, dienyek, dihina sama kaumnya, dihina gitu kan. Ini bahasa Jawa tuh. Apa kata Nabi Nuh? Dia berdoa kepada Allah. Rabbi la tazar al ardi minal kafirina dayyara innaka intadharhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajran kafara. Ya Allah, tolong jangan kau biarkan orang kafir ini di alam dunia, hancurkan dia. Kenapa? Karena kalau engkau biarkan, dia akan menurunkan anak-anak yang akan membuat kacau, yang akan mengkafirkan dirinya kepadamu ya Allah. Jadi dihancurin tuh dengan doanya Nabi Nuh itu, yang tsunami itu, yang banjir bandang Nabi Nuh itu berkat doanya Nabi Nuh. Ya Allah. Nabi-nabi yang dulu dipakai tuh doa mustajabnya, tapi Rasul nggak mau menghancurkan umatnya, tidak. Nanti di hari kiamat buat memberikan syafaat kepada umatnya. Makanya doa ampunnya tuh nggak dipakai. Nanti buat hari kiamat minta berikan syafaat pada umat-umatnya. Siapa yang diberikan syafaat oleh umatnya? Oleh Rasulullah, yaitu orang yang suka membaca sholawat. Saya pernah cerita belum? Ketika Bada Aisyah sedang menjahit pakaian, tiba-tiba lampunya mati, jarumnya jatuh, nggak ketahuan, gelap. Tiba-tiba Rasulullah SAW datang habis sholat Isya. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, alangkah terangnya sinarmu pada malam hari ini sampai jarum yang jatuh kelihatan. Jadi cahaya Rasulullah menerangi rumahnya Aisyah. Lalu Rasul bersabda begini, wahai Aisyah, sungguh celakalah orang yang nanti pada hari kiamat tidak akan dapat memandang wajahku. Ya Rasul, siapa orang yang nanti pada hari kiamat tidak dapat memandang wajahmu? Maka Rasul menjawab, yaitu orang yang ketika namaku disebutkan di hadapannya, walam yusolli alayya, tapi dia nggak mau baca sholawat kepadaku. Makanya kalau kita lagi dengar nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baca sholawat. Orang yang paling pelit di hadapan Allah adalah orang yang nggak mau membaca sholawat ketika nama Nabi Muhammad disebutkan di hadapannya. Insya Allah dalam hadis di dalam kitab Irsyadul Ibad, siapa yang baca sholawat 80 kali malam atau hari Jumat samanina marrah, maka akan diampuni samanina sanah, 80 tahun lamanya dosanya. Sahabat bertanya, ya Rasul, kaifa nusalli alaika? Bagaimana aku berselawat kepadamu? Kaifa salatu alaika? Bagaimana aku membacakan salawat kepadamu? Maka Rasul menjawab, taqulu Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa tu'akidu wahidatun. Itu dihitung satu. Jadi kalau kita membaca salawat 80 kali, Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulikan nabil ummi, 1. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulikan nabil ummi, 2. Sampai 80 kali malam atau hari Jumat, maka dosa-dosa Anda 80 tahun lamanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita aja belum tentu 80 tahun. 60 tahun aja udah ngos-ngosan jalannya. Ada yang miring, ada yang kagak bisa jalan sekarang orang segitu ya. Iya, bagi makanan udah macam-macam makanannya sekarang. Orang dulu panjang umurnya kenapa? Karena makanannya makanan alami. Ubi, ketela, gatet dimakan, ya kan? Jadi dari tanah langsung sehat. Emang orang sekarang, ya kan? Kentucky, McD, KFC, hotdog, anjing panas dimakan. Apaan baik dimakanin? Sehingga apa? Itu kan mempengaruhi itu. Nyakit datang lah, gitu kan? Orang dulu enggak, dia mah enggak pernah kenal gituan, tapi sehat-sehat badannya, panjang-panjang usianya. Tuh, makanya kalau pengen panjang umur, makan gatet. Selalu sehat, panjang umurnya. Nah, itu. Jadi, kalau saya bicara akhlak Rasul, itu panjang lebar, kitabnya banyak.
Cuma kita nggak sampai penuh ke sono. Yang penting mah kita ngeladanin apa? Nonton aja dulu. Rasul suka bersedekah, kita sedekah gitu. Kalau Rasul mah sedekahnya semuanya duitnya disedekahin. Kita mah nggak sampai semuanya, juga sebagian juga kita sedekahin begitu. Pas mau meninggal dunia tersisa 8 dirham atau 8 dinar. Maka Rasulullah memerintahkan kepada Aisyah, wahai Aisyah, tolong kasihkan Ali untuk disedekahkan. Nabi pas meninggal dunia itu ada 8 dirham atau 8 dinar. Disuruh ke Aisyah, Aisyah nyuruh kepada Ali untuk disedekahkan. Sehingga Rasul meninggal dunia tanpa membawa harta benda. Tuh. Emang kita, orang-orang sekarang kalau mau mati, Masya Allah, hartanya masih banyak. Ya Allah, itu kan dihisapnya juga lama, banyak. Kalau orang dahulu mau meninggal dunia, kata Nabi Yakub, apa yang kau sembah wahai anak-anakku setelah kematian diriku? Begitu Nabi Yakub. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kau sembah wahai anakku setelah aku mati? Yang ditanya dikhawatirkan akidahnya orang dulu tuh, biar selamat. Sekarang mah bukan ma ta'buduna min ba'di, kamu udah mau mati orang. Ma ta'kuluna min ba'di, apa yang kau makan kalau udah mati? Bener nggak? Dia khawatirkan anaknya kelaparan, nggak dapat makan, nggak dapat kerja. Ya Allah, begitu zaman sekarang beda sama zaman dulu. Makanya kita tanamkan anak-anak kita akidah Islamiyahnya yang benar. Suruh belajar ngaji masih kecil, TPA tuh. Belajar sekolah-sekolah yang kalau bisa jangan jauh-jauh dari agama. Ya, walaupun SD, SMP, tapi di rumah belajarin dong baca Qur'annya, ya, pelajaran fikihnya, bagaimana tata cara ibadah yang benar, ya. Jadi ada aliran Islam yang tibang inget doang udah sholat, namanya iling. Tibang iling doang sama Allah, udah sholat tuh, nanti inget sama Allah. Macam-macam tuh, Masya Allah. Ada di Bogor, saudara saya cerita, ada aliran Islam yang ngajinya cowok cewek, malam-malam jam 12 malam lampunya dimatiin. Lah mati saya lah, ngaji apaan itu? Itu benar. Daerah Bogor, Kemang, tau Kemang, Bogor, Parung, Surang dikit. Ada yang kayak gitu, ya Allah. Tapi saya herannya kenapa ada aja pengikutnya itu. Ya kan? Kayak Fajar. Fajar apa tuh? Gapatar. Gerakan itu Fajar Nusantara. Dia punya juru selamat Ahmad Musodek katanya. Musodek ini dulunya pelatih bulu tangkis. Dia tapak di Gunung Bunder. Dapat wangsit, ngaku jadi nabi. Ya Allah. Sekarang di LP Cibinong 4 tahun. Juru selamatnya lagi di penjara katanya. Itu aneh, ada aja ngikutin, saya heran. Yang ngikutin orang Islam. Padahal ajaran Gafatar apa? Dia nggak wajib sholat 5 waktu, nggak wajib puasa Ramadan, kagak wajib haji ke tanah suci ke Baitullah. Ajaran apa itu? Juru selamat apaan? Saya heran itu. Tapi saya heran kenapa ada aja pengikutnya itu. Itu yang ngikutin orang pintar, orang geblek itu, ya Allah. Kenapa dipikirin dulu, ditanya nih alirannya apa, maksudnya apa aja nih program-programnya gitu. Kalau orang mengikuti aliran ditanya dulu. Kalau ngaji ngumpet-ngumpet udah kagak bener dah tuh. Ngaji begini nih, bebas, siapa aja boleh ikut, begitu. Kalau ngaji ngumpet-ngumpet udah tandanya udah tuh. Ada yang sembunyiin. Makanya kita kalau ngaji yang begini aja nih, terbuka-buka, bebas, siapa aja boleh masuk, begitu. Ya, sekarang belajar sama guru yang bener, yang satu akidah sama kita. Jangan yang gurunya yang beda akidah sama kita. Karena banyak sekali yang beda pahamnya, mazhabnya beda, pahamnya beda, ya. Saya nggak mau cerita terlalu banyak, takutnya ada yang ini lagi. Jadi yang penting kita teladani Rasulullah sesuai kemampuan kita, ya. Kalau ada seorang sahabat Rasul, ya Rasul, aku pengen masuk surga bersama kamu, deket dengan dirimu ya Rasul. Apa jawab Rasulullah? Engkau tolong diriku dengan bantu aku dalam bersujud kepada Allah. Artinya tuh orang suruh banyak sujud. Ada lagi seorang sahabat, orang Baduy. Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan terjadi hari kiamat? Maka Rasul bersabda, ma'adatta, apa yang kau persiapkan menuju hari kiamat? Kata Rasul. Maka sang Badui menjawab, aku tidak punya amalan sholat yang banyak ya Rasul. Aku gak punya puasa Ramadan yang banyak ya Rasul. Gak punya amal ibadah yang banyak ya Rasul. Tapi aku punya rasa cinta kepadamu ya Rasulullah. Lalu dipeluklah Rasulullah. Maka Rasul bersabda, anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah. Engkau akan bersama orang yang dicintainya pada hari kiamat.
Jadi kalau kita pengen bertemu sama Rasulullah di hari kiamat, di alam dunia kita kudu ngefans sama Rasul. Sering SMS-in Rasul dengan baca sholawat. Siapa yang baca sholawat kepada aku sekali, sallallahu alaihi wasallam, Allah akan baca sholawat 10 kali. Tuh. Kalau kita ngefans sama Nabi, ketemu Nabi. Ngefansnya sama ulama, nanti di hari kiamat ketemu sama ulama. Karena yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Muttafaqun alaih. Manusia akan digiring, dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Oh, kita cinta sama ulama ini, kiai ini, syekh ini. Nanti dari kiamat kita akan bersama mereka. Tapi kalau kita ngefansnya sama, mohon maaf, yang lagu, yang artis-artis, sampai dibeliin posternya, sampai kita meniru gaya pakaiannya, ya Allah, nanti di hari kiamat kita akan bersama mereka yang kita tiru itu. Dia masuk neraka, Anda juga masuk. Mau emang kita ngapain sama artis yang buka auratnya? Jangan sampai tuh. Ini pada nutup aurat nih, seneng, bagus begini nih. Tapi ntar di rumah juga jangan dibuka. Sekarang kerja doang nutup. Udah pulang mah ntar dibuka be ke warung kagak pakai kejilbab. Jangan, tutup aurat. Nanti orang yang buka aurat di hari kiamat tuh rambutnya ditarik, digantung, baunya api neraka. Orang yang suka buka aurat, cewek terutama. Kalau cowok mah auratnya sampai sini doang nih, dengkul sama puser. Dia sholat pakai kolor doang sah, asal menutup puser sama dengkul, sah tuh sholat. Cowok begitu doang, telanjang. Cuman kata orang udah bener bakal kata orang. Secara hukum fikih sah, paham nggak? Cuma secara etika kurang pantas lah begitu. Cuma secara bisa. Kalau cewek mah perlu ketutup auratnya sampai kaki nih, mohon maaf nih ya. Kaki kalau Anda sujud terus kelihatan tuh kakinya, batal sholatnya, nggak sah sholatnya. Kenapa? Karena kaki juga termasuk aurat. Jadi kalau pakai mukena atau pakai sarung itu kudu ngengser kalau cewek. Mukena kudu panjangan dikit. Jika kau dilihat, ya. Dilihat. Sama orang kampung. Lihat. Ya. Hati-hati tuh. Kadang kalau di safar perjalanan, pom bensin kalau kita dalam perjalanan nih, cewek dia pakai wan, apa namanya? Mangset. Iya, kagak pakai mukena. Pasti Allahu Akbar, ini tarik, ini ke sini. Kan auratnya kan? Ya. Tuh. Dia kagak ngaji itu, enggak sah itu salatnya. Masa segini? Dia enggak merasa bersalah. Allah enak banget begitu, kagak pakai mukena. Ya Allah, makanya kalau cewek nih, kalau begitu gimana mana, kudu bawa mukena gitu, biar selamat. Kan banyak orang yang sholatnya dibalikin lagi sama malaikat. Masuk langit pertama, habis sholat. Jangankan secara fikih, ya kan? Tadi saya bilang tuh, aurat terbuka enggak sah. Nggak mungkin nyampe ke sono. Udah sah aja belum untuk diterima. Ini orang suka hasut nih sama orang lain. Dengki, iri. Tuh, tangganya beli mobil, dia meriang. Gitu kan. Tangganya masang parabola, dia beli paramek. Puyeng. Nah, ini orang kayak gini nih, sholatnya dibalikin lagi. Kagak nyampe langit kedua, ketiga, keempat, sampai ketujuh. Boro-boro dah. Tuh, langit ketujuh. Langit pertama gak nyampe. Kenapa? Karena hatinya masih suka hasud. Ada yang kalau pas nyampe hasudnya kagak. Dia sholat masuk langit kedua. Ini orang suka pengen dipuji sama orang lain. Sedekah ke masjid, nggak disebutin namanya, marah. Sialan gue sedekah, nama gue nggak disebutin. Tuh, marah. Itu tandanya pengen dipuji. Sholat, giliran di rumah calon mertua mah dibagus-bagusin. Giliran sholat di rumah sendiri mah kayak ini cepet banget, ya nggak? Nah, itu namanya pengen dipuji, pengen dialem orang. Itu nggak bakalan keterima di hadapan Allah. Boro-boro nyampe langit ke-5, ke-6, ke-7, kedua dibalikin lagi. Ya Allah, belum sampai ditulis tuh. Makanya kita kudu bersihkan diri kita, hati kita. Mudah-mudahan yang ngaji di sini Allah sedikit demi sedikit bersihkan hatinya. Tugas Rasul ke alam muka bumi satu, apa tadi? Yang pertama, wa yatlu alaihim ayati, membacakan ayat-ayat kepada mereka. Maksudnya membacakan kitab suci Al-Qur'an, baca, ngaji, belajar ngaji. Yang kedua apa lagi? Wa yuzakihim ayyutahhirukum minadz-dzunub, membersihkan dosa-dosa umatnya. Jadi ulama, kiai itu tugasnya itu diantaranya
Wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kitab. Wal hikmah, dan hikmah itu adalah sunnah Rasulullah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Dan dulu sebelum Nabi Muhammad lahir, itu orang-orang jahiliyah termasuk orang yang dalam kesesatan yang nyata. Dengan hadirnya Rasul, umat manusia menjadi terang benderang menuju umatan yang selamat insyaallah di dunia maupun di akhirat. Ya. 1:02 lewat. Dah. Udah ya? Udah diam semua sih, berarti udah paham. Atau nggak paham sama sekali. Jadi gitu aja. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Allah berikan taufik dan rahmatnya, hidayah kepada kita semua. Yang habis ngaji di sini semoga ibadahnya tambah semangat. Kalau malam ditambahin sholat sunnahnya. Habis sholat isya tambahin sholat witirnya. Ya minimal. Kalau kita nggak sholat tahajud, witirnya aja lah pakai, ambil. Karena sangat sunnah ya. Terus duhanya juga dilaksanakan. Semoga tambah benar ibadah kita di tahun 2016 ini. Semoga ibadah kita tambah meningkat. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan tausiah yang insya Allah akan berguna bagi kehidupan kita kelak. Karena waktu telah habis, marilah kita tutup kajian kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Istighfar sebanyak-banyaknya. Doa penutup majelis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.